Halo Sobat Matematik, kembali lagi bersama saya. Di channel ini kita akan belajar seputar matematik, mulai dari konsep, soal, sampai tips dan trik. Oke ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita mulai dari soal dulu ya, biar sedikit beda. Nah, kalian sudah belajar trigonometri, khususnya trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kali ini saya punya soal. Ada segitiga, bukan siku-siku. Kemudian hanya satu sisi yang diketahui dan dua sudut. Kemudian kalian ditanya berapakah panjang PH-nya. PH. Oke, bisa nggak? Lalu ada lagi, bagaimana cara menentukan besar sudut yang lain. Ini kan. Bagaimana cara kalian menentukan besar sisi yang lain pula. Nah, ketika kalian bermodalkan kemampuan kalian di materi sebelumnya, khusus untuk segitiga siku-siku, maka kalian akan kesulitan mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Nah, oleh karena itu, kita butuh belajar sesuatu yang baru. Apa itu yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu, kita akan belajar tentang aturan sinus. Nah, aturan sinus itu apa? Aturan sinus adalah bentuk persamaan yang menghubungkan antara panjang sisi segitiga dengan nilai sinus suatu sudut yang ada di hadapan sisi tersebut dalam bentuk perbandingan. Terlalu panjang ya? Nah, kalian bisa lihat yang sudah saya cetak dengan warna lain. Persamaan, kata kunci yang pertama. Kemudian panjang sisi segitiga. Lalu nilai sin dari suatu sudut yang ada di hadapan suatu sisi, serta bentuk perbandingan. Oke, kita coba dalam sketsa segitiganya lah. Seperti apa ya? Langsung saja. Nah, sketsanya seperti ini. Ada segitiga ABC. Kemudian aturan sinus digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga atau salah satu sudut segitiga jika tidak diketahui, khususnya dalam segitiga sembarang. Bisa juga dipakai dalam segitiga siku-siku. Oke. Nah, konsep aturan sinus adalah perbandingan, yaitu A per sin A. A adalah sisi depan sudut A. Pasangannya jelas. B per sin B. B kecil mana? B kecil adalah sisi depan sudut B. Oke. Kemudian C per sin C. Jelas, maka C ada di sini. Oke, paham ya? C per sin C. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kata kuncinya satu, kalian harus tepat memilih sudut dan sisi depan sudut. Sudut dan sisi depannya. Sudut dan sisi depannya. Sudut dan sisi depannya. Yang kedua, tepat menentukan perbandingannya. Nah, ini perbandingannya harus tepat. Oke ya, biar mudah langsung ke contoh soal coba. Contoh soal. Saya punya segitiga PQR. Sebenarnya ini adalah di awal, di soal yang di awal ya. Segitiga PQR, dua sudutnya diketahui, 120 dan 30. Kemudian ada salah satu sisi 12. Berapakah panjang PH? Oke ya, kita cari coba sekarang. Kita pakai perbandingan. H per sin H sama dengan R per sin R. Kok bisa? H yang diketahui sudutnya 120 dan sisi depannya kan ada ini 12. Maka H per sin H sama dengan R per sin R. R itu sini ya, per sin R. Nah, H kan 12 per sin 120. R per sin 30. Nah, R itu mana? Ini ya, depannya sudut R. Oke, tujuan kita adalah nyari R kecil. 12 per sin 120 sama dengan R per sin 30. Oke, sin 120 nilainya setengah akar 3. Ini kalian harus sudah bisa. Kemudian nilai dari sin 30 adalah setengah. Bisa kita coret.
karena sama-sama setengah dan letaknya di bawah. Artinya kedua ruas kita kalikan dengan 2 atau kedua ruas kita bagi dengan setengah. Oke. Lalu saya dapat 12 per akar 3 sama dengan R per 1. 12 akar 3 per 3 sama dengan R. Oke ya. Jelas kan? Per 1 bisa hilang. Nah, jadi jawabannya R adalah 4 akar 3. Kenapa? 12 bagi 3 kan 4. Oke, gitu ya. Nah, coba kita cari contoh lain ya. Apakah kalian sudah paham dengan satu contoh tadi? Coba kita cari macam-macam soal yang lain dari konsep aturan sinus. Saya berikan contoh lagi supaya kalian lebih paham. Oke? Nah, saya punya 2 soal. Yang pertama, ada segitiga ABC dengan besar sudut A adalah 60 derajat, sudut B adalah 45 derajat, panjang sisi AC sama dengan 10 cm. Panjang BC pada segitiga ABC tersebut adalah, intinya nggak ada gambar soal ini. Satunya adalah soal ada gambarnya, kalian diminta mencari apa? Sudutnya. Oke ya, cermati dulu. Coba kita langsung kerjakan. Soal yang nomor 1. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah pasti mensketsa gambar segitiga yang diminta. ABC letakkan sembarang, tapi harus sesuai ketentuan nantinya. Oke. Panjang AC 10 cm. Oke, di sini ya. Panjang AC 10 cm. Kemudian sudut A. Ya, sudut A adalah 60 derajat. Sudut B-nya 45 derajat. Kita diminta mencari BC. Saya simbolkan dengan X. Langkah kedua, tentukan perbandingan aturan sinus berdasarkan yang diminta soal atau yang kita cari. Oke ya, jelas 10 per sin 45 karena 10 ini depannya sudut B. Kemudian X per sin 60. Jelas X per sin 60. Kenapa kok kita pilih ini dan ini? Karena tujuan kita adalah mencari X. 10 per sin 45 derajat. Sin 45 setengah akar 2. Kemudian sin 60 adalah setengah akar 3. Sama-sama setengah kita coret. Jadi 10 per akar 2 sisanya. Sebelah kanan, ruas kanan adalah X per akar 3. Oke. Nah, ini bagaimana? Kita kalikan silang 10 dengan akar 3 ya. Kemudian X harusnya dengan akar 2, tapi kenapa harus kita kali silang? Toh kita tujuannya nyari X. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3 per akar 2. Tapi kalau soalnya ABC-an, kalian bisa nggak nyarinya ABC kayak gini? Nggak ada. Harus disederhanakan. Penyederhanaannya gimana? Atas dan bawah atau pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 2. Sehingga yang bawah jadi 2, yang atas jadi akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Jadi ketemu BC atau X-nya sama dengan 5 akar 6. Artinya 10 bagi 2. Oke, cermati dulu. Nah, kalian juga bisa nanti mengulang-ulang video ini sampai benar-benar bisa, atau mencoba latihan soal yang lain. Oke, beres ya. Coba kita kerjakan yang nomor 2. Tentukan besar sudut yang belum diketahui dari segitiga berikut. Ada segitiga ABC, kemudian sudutnya yang diketahui hanya 120 derajat, dan sisinya diketahui 2, 5 akar 6, satunya 15. Konsepnya tentu pakai aturan sin. Pilih sisi depannya sama sudut. Kuncinya di situ. 5 akar 6 yang diketahui kan ini. 5 akar 6 per berapa? Depannya mana dia 5 akar 6 itu? Apakah Y? Bukan. Kalau Y kan ini. Berarti 5 akar 6 adalah depannya sudut X. Maka per sin X. Dan 15 per sin 120. Jelas kan? 15 ini adalah depannya sudut B. Oke, lanjut. 5 sama 15 kita coret.
15-nya berarti sisa 3 kan. Sin X tetap sin X, ini jadi akar 6 saja. Sin 120 berapa? Setengah akar 3. Kalikan silang. Akar 6 kalikan akar 3, akar 18. Setengahnya nempel. Ini jadi 3 sin X. Oke ya. Kenapa kok bisa jadi gini? Akar 18 kan 9 kali 2, 9-nya keluar jadi 3. Oke ya. Itu saya rasa kalian sudah mahir. 3 dicoret. Nah, ketemunya sin X adalah setengah akar 2. Nilai sin X yang hasilnya setengah akar 2 berapa? Jelas 45 derajat. Ada lagi kan ya di kuadrat 2, 135. Tapi kan kita nggak pakai itu karena sudut X adalah sudut lancip, maka jawabannya adalah 45 derajat. Oke, selanjutnya kita cari yang Y. Apakah kita perlu pakai rumus ini? Apakah bisa? Boleh. Tapi kenapa susah-susah pakai itu? Kan kalian bisa pakai 180 sama dengan Y plus 120 tambah 45. Fokus ke sudut dalam segitiga. Karena ingat, jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Ini tambah ini tambah ini itu 180 derajat. Oke, tinggal pindah-pindah ruas, ketemu Y-nya sama dengan 15 derajat. Cermati dulu. Gimana? Sudah bisa? Nah, oke. Apakah sudah paham kalian? Nah, kalau ingin paham atau cepat bisa, maka banyak-banyaknya, saya ulangi, maka banyak-banyaklah latihan soal. Kenapa harus begitu? Dengan banyak latihan soal, kalian akan terasah intuisinya, kemampuan untuk memprediksi cara. Oh, harus pakai ini, gitu ya. Oke, gitu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak untuk hari ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar matematika. Perbanyak latihan soal supaya kalian lebih mahir. Oke, jangan lupa bahagia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.